Mari kita berdiri. Puji syukur 448. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, baik yang mengikuti langsung dengan hadir dalam perayaan bersama di pagi hari ini, maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing karena situasi dan kondisi melalui live pada pagi hari ini. Kita diundang oleh Tuhan untuk merayakan hari Minggu Advent yang ketiga pada hari ini, di mana hari Minggu ketiga ini adalah hari Minggu kita bersukacita atas semakin mendekatnya penantian kita kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2021. Apa yang harus kita perbuat untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang semakin mendekat, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, itulah yang akan kita dengarkan melalui bacaan-bacaan pada hari ini. Untuk itu, mari di hadapannya kita hening, memohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Apakah kita sungguh semakin bergembira menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, lalu kegembiraan itu muncul karena kita mau dan ingin untuk membarui diri sepenuhnya lewat pengakuan di hadapan Tuhan, menyadari dosa, kelemahan dan kekurangan kita. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari dan rendah hati mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah penyembuh jiwa raga yang dirindukan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga pembawa keselamatan kekal yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa kebersamaan dan pribadi kita intensikan untuk persiapan pelaksanaan Konvensi Nasional keempat Profesional dan Usahawan Katolik atau PUKAT Nasional yang akan dilaksanakan di Makassar pada tanggal 26 sampai 27 Februari 2022, serta bersyukur atas ulang tahun Bapak Francisco Siampa yang ke-40 tahun. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar kami selamat, maka dengan sabar dan penuh kasih Engkau mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Putramu, Sang Juru Selamat yang Kau janjikan. Maka bantulah kami mengatasi kelemahan kami, dan bukalah hati kami untuk mengenal Putramu yang hadir di tengah-tengah kami, bersedia untuk menyambutnya dengan sukacita, sehingga seluruh apa yang kami nantikan dan harapkan akan semakin kami nikmati dalam sukacita abadi. Kami mempersembahkan juga dan memohonkan supaya apa yang direncanakan oleh PUKAT Nasional, di mana mereka akan mengadakan pelaksanaan Konvensi Nasional keempat di Makassar pada tanggal 26 sampai 27 Februari 2022, sungguh dengan kuasa kasih dan penerangan Roh Kudus semua berjalan dengan baik dan menghasilkan apa yang sungguh-sungguh menjadi pedoman bagi semua kepentingan yang membuat siapa saja yang terlibat semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Serta kami bersyukur atas kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bersama dengan Bapak Francisco yang Kau perkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-40. Semoga usia yang Kau anugerahkan kepadanya sungguh semakin membuat dia menikmati kedamaian dan kebahagiaan bersama orang-orang yang Kau utus dalam seluruh kehidupannya, rencana pekerjaan-pekerjaan yang diperjuangkannya. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang kami nantikan. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Sefanya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel. Bersukacitalah dan beriang gembiralah dengan segenap hati,
hai putri Yerusalem. Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, Tuhan sendiri ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi akan malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena dikau, hai para penduduk Yerusalem. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia akan bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya. Beritahukanlah karya-Nya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karya-Nya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdiri, puji syukur 956.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datanglah juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu Advent yang ketiga
adalah hari Minggu Sukacita atau hari Minggu Gaudate yang digelambangkan dengan warna pink. Dan ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh bergembira karena semakin dekatlah penantian kita, yaitu penyelamat kita. Tentu bukan hanya penyelamat dunia, tetapi lebih penyelamat alam semesta bagi kita bila kedatangannya yang kedua tiba. Maka kita diharapkan, atau mungkin muncul dari diri kita seperti yang ditanyakan oleh orang-orang lewat bacaan Injil pada kesempatan ini, apa yang harus kami perbuat? Maka ada 3 jawaban dan sekaligus hal yang mesti kita lakukan dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, utamanya kedatangannya yang kedua. Jawaban pertama kepada orang banyak. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Dengan jawaban ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis mengajak orang banyak untuk memiliki sikap solider satu sama lain. Kita diajak untuk solider satu sama lain di dalam seluruh kehidupan kita. Solider artinya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tuhan Yesus sendiri mengatakan berbahagialah dengan orang yang berbahagia dan berdukalah dengan orang yang berduka. Yohanes tentu melihat kesenjangan sosial yang sudah semakin lebar antara orang kaya dan orang miskin. Yohanes Pembaptis melihat ada suatu bahaya individualisme yang tinggi, di mana membuat orang itu lupa akan orang lain dan hidup hanya untuk diri sendiri. Bagian ini menginspirasikan bagi kita sekarang, Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup individualisme atau hidup sendiri-sendiri ternyata bukan tujuan kita. Lalu mungkin ada ciri-ciri yang mulai kita lihat sekarang akan hal ini. Untuk itu Yohanes Pembaptis sungguh mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus diharapkan bisa mengatasi kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya. Solider adalah cara untuk mengatasi egoisme yang tinggi yang menjadi salah satu penyebab kesenjangan sosial di masyarakat. Jawaban yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih ditujukan kepada para pemungut cukai. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Dengan jawaban ini Bapak Ibu Saudara terkasih, Yohanes memberi nasihat kepada para pemungut cukai soal kejujuran, baik di dalam pekerjaan dan dalam berurusan dengan mamon atau uang. Apapun itu, dituntut dari diri kita kejujuran dan keterbukaan sungguh. Maka para pemungut cukai harus jujur terhadap dirinya sendiri, harus jujur terhadap orang lain, dan terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Mereka tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Kejujuran mesti menjadi sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab tertentu, entah jabatan di dalam gereja maupun jabatan di luar gereja, apapun itu. Saya kira kita semua mempunyai tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih
entah sebagai bapak keluarga, entah sebagai ibu rumah tangga, entah sebagai anak, kita harus punya tanggung jawab atas seluruh hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan mengutamakan kejujuran, orang dapat menikmati hidup damai, hidup aman dan bahagia di dalam mengarungi kehidupan. Semakin jujur, semakin dipercaya untuk suatu tugas yang lebih besar. Barang siapa setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Itulah sabda Yesus. Dan kejujuran sungguh adalah pangkal dari itu. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita mulai dari kecil-kecil, mulai menipu-menipu sedikit, maka itu adalah tanda kehancuran kehidupan. Maka dibutuhkan kejujuran, keterbukaan, dan keluasan hati kita untuk sungguh mempertanggungjawabkan apa yang harus kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebenarnya bukan jeleknya pekerjaan, bukan jahatnya pekerjaan, tetapi tanggung jawabnya itu yang harus dituntut. Dan itu yang harus dimintai dari diri kita. Kemudian jawaban yang ketiga adalah kepada para prajurit. Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dengan jawaban ini, Yohanes Pembaptis mengingatkan para prajurit agar janganlah menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang dipercayakan kepada kita. Yohanes ingin agar prajurit menyadari tugasnya sebagai pembela negara. Kekuasaan yang mereka miliki mestinya menunjukkan keberpihakan terhadap kaum lemah dan tidak berdaya. Untuk itulah sebenarnya dibuat aturan dan hukum. Yohanes Pembaptis sudah menyadari adanya penyalahgunaan kewenangan di dalam tugas dan jabatan tertentu. Maka sejak awal dia mengingatkan para prajurit untuk tidak salah menggunakan kekuasaan dan jabatan yang dipercayakan kepada mereka. Mereka harus hadir untuk melindungi. Mereka harus hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Peringatan ini tentu berlaku untuk kita semua yang memegang kekuasaan dan jabatan tertentu, baik dalam gereja maupun di luar gereja atau di tengah masyarakat kita. Jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepada kita mestinya disadari sebagai bentuk kepercayaan Tuhan terhadap kita, sebagai bakat dan talenta yang harus kita perjuangkan untuk menghadirkan kemuliaannya sendiri. Allah tahu bahwa kita bisa dipercaya untuk suatu tugas dan jabatan tertentu. Melalui kekuasaan dan jabatan yang kita miliki, sebenarnya kita ingin menunjukkan kemampuan dan potensi besar yang ada pada kita untuk sebuah tugas yang mulia. Dan kiranya juga hal ini menyangkut yang kita bahasakan. Kalau kita diberikan tugas dan tanggung jawab di dalam pelayanan, di dalam gereja, maka mari kita upayakan hal itu dalam seluruh kehidupan kita, tentu dengan hati yang tulus, untuk semakin memberikan yang terbaik dan menghadirkan kemuliaan Tuhan, baik bagi diri kita, baik keluarga, maupun di tengah masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui ketiga hal ini yang harus dibuat, maka kita diajak sekali lagi di dalam Minggu Advent yang ketiga ini, kita jadikan kesempatan
untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam diri kita masing-masing, sembari melihat apa yang mesti diperbaharui dalam hidup kita. Mari kita jadikan pekan ketiga Advent ini sungguh sebagai pekan Gaudate, pekan yang berisikan sukacita, bukan karena hal-hal duniawi, melainkan karena buah keindahan rohani yang mengukir hati dan kepribadian kita masing-masing, yakni pembaruan hidup dalam Tuhan. Pembaharuan diri dan pertobatan sungguh akan menghadirkan kegembiraan di surga, seperti yang kita dengarkan dalam kitab Sefanya ini. Karena Allah yang membarui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya, dan itulah kemuliaannya. Dalam Sefanya 3 ayat 17-18. Di sisi lain Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dengan pembaruan diri itu kita pun akan bersuka cita di dalam Tuhan. Dan dengan demikian kita boleh merenungkan dan malah dimampukan untuk mengucap syukur dalam doa dan pengharapan serta permohonan, karena Allah yang telah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semoga persiapan kita sungguh semakin menggembirakan dan menggairahkan, karena berkat iman yang kita miliki, kita akan menjalani hidup ini dengan sukacita dan tetap menaruh pengharapan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda mencoba renungkannya, maka mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan kembali mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, disebelahkan oleh Bapa yang Maha Kuasa. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Sebab apa kita jarang merasa gembira? Mungkin karena kita masih kurang Kristiani. Maka marilah kita berdoa kepada Allah sumber kebahagiaan, agar selalu diperkenankan hidup dalam damai-Nya dan bergembira ria. Lalu kita menjawab, Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Semoga gereja umat Allah di dunia menyambut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan dengan gembira dalam diri saudara-saudara kita yang kecil miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sumber kegembiraan kami. Semoga umat yang merindukan perdamaian tidak membiarkan dunia ini terpecah belah terus, melainkan mengupayakan keselarasan dan kerjasama yang telah dimungkinkan bagi kita oleh Yesus Sang Raja Damai. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Semoga keadilan ditegakkan pada zaman kita. Semoga segala kebutuhan orang-orang miskin dipenuhi. Semoga semua orang saling mengampuni dan saling mengasihi karena menerima Yesus sebagai penyelamat. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Semoga mereka yang hidupnya tersesat dan mereka yang hidup dalam alam ketidakpastian serta ketakutan mengetahui siapakah penyelamat mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga semua kelompok umat Kristiani yang akan merayakan kegembiraan Natal, baik di lingkungan paroki maupun di tempat kerja ataupun di sekolah, memupuk persatuan dan persahabatan, serta semakin sanggup untuk melayani sesama tanpa pamrih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Allah, Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau yang senantiasa mempersekutukan kami anak-anak-Mu, membangun kelompok untuk semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Engkau mengikat suatu kelompok dalam umat-Mu untuk membangun pukat, dan mereka berencana untuk mengadakan konvensi nasional keempat pada tanggal 26 sampai 27 Februari 2022. Semoga dengan Roh Kudus-Mu dan kekuatan kasih-Mu sendiri menerangi siapa saja yang menjadi bagian dari kelompok ini, sehingga apa yang direncanakan berjalan dengan baik, sungguh menjadi tanda kehadiran-Mu sendiri untuk menghadirkan kemuliaan-Mu bagi banyak orang, terlebih di tengah-tengah masyarakat kami yang semakin terimpit dengan banyak persoalan-persoalan kehidupan di negara kami ini. Kuatkan mereka semua yang terlibat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau anugerahkan kepada Bapak Francisco Siampal yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya ke-40. Semoga saudara kami ini semakin sehat, semakin merasa damai dan bahagia dalam seluruh kehidupannya. Seluruh yang diupayakan dan direncanakannya semakin berkenan kepadamu, menjadi sarana baginya untuk semakin bersatu dengan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Sejenak dapatlah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, oleh Yesus Putra-Mu Engkau telah membawa kebebasan bagi kami. Semoga kami hidup di hadapan-Mu sebagai manusia merdeka dan penuh kegembiraan. Dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Puji syukur 377. Kami hunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu juga.
bagi sesama, segala yang ada milikmu jua. Bagi Tuhan kami persembahkan. Kita siapkan Kudus 391. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami giat mewujudkan cinta kasih kepada sesama dan lingkungan hidup kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuja dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu,
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semua perpaduan tubuh yang kami sambut lindungi nama mereka sampai membawa kematian. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
sebagai lagu komuni. Puji syukur 4-2-3. 4-2-3. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Katakanlah kepada yang tawar hati, tabahkanlah hatimu dan jangan takut. Lihatlah Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang kami nantikan, Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita mendengarkan pengumuman.
Pengumuman paroki hari Minggu Advent ketiga tanggal 11 dan 12 Desember 2021. Yang pertama, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20 di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu kursus dan buku kursus. Yang kedua, baptisan bayi dilaksanakan pada setiap hari Minggu pekan ketiga dalam bulan. Yang ketiga, sumbangan untuk aksi Natal tahun 2021 masih sangat dibutuhkan. Umat yang mau menyumbang berupa natura, beras, gula, terigu, mentega, indomie, dan lain-lain dapat mengantarnya ke sekretariat paroki pada jam kerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Sumbangan dalam bentuk dana juga masih sangat dibutuhkan dan dapat diserahkan langsung kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Berikutnya, sumbangan Natal akan dibagikan oleh seksi sosial paroki kepada umat pada hari Selasa tanggal 21 Desember jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi bertempat di SD Frater Teratai 2. Selanjutnya, sebagai rangkaian masa Advent dan menjelang Natal serta Tahun Baru, diedarkan amplop aksi Advent Paroki Kristus Raja Andalas tahun 2021. Amplop dapat diambil sebelum atau sesudah misa dan setelah diisi dapat dimasukkan ke dalam kotak aksi Advent yang tersedia di pintu masuk dan di bagian belakang gereja. Amplop aksi Advent yang masuk pada hari Sabtu dan Minggu Advent kedua adalah 123 lembar dengan nilai sebesar Rp4.856.000. Yang ketujuh, penerimaan sakramen tobat selama masa Advent dilaksanakan pada hari Selasa dan hari Kamis pukul 17.00 sore hari sampai selesai. Umat yang ingin menerima sakramen tobat dipersilahkan datang ke paroki. Yang terakhir, jadwal perayaan Ekaristi Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Misa malam Natal tanggal 24 Desember 2021 ada 2 perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi yang pertama pukul 17.30 sore dan perayaan Ekaristi yang kedua pukul 20.30 malam. Misa Natal tanggal 25 Desember 2021. Ada 3 perayaan Ekaristi pada hari Natal, masing-masing pukul 7 pagi, pukul 9.30 pagi, dan sore hari ada misa pada pukul 18. Misa malam Tahun Baru tanggal 31 Desember 2021 dilaksanakan 1 kali, yaitu pukul 19.00 malam hari. Misa Tahun Baru tanggal 1 Januari 2022 ada 2 perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi yang pertama adalah pada pukul 8 pagi dan perayaan Ekaristi yang kedua pada pukul 18.00 sore hari. Ada pengumuman tambahan dari WKRI, akan ada pertemuan atau rapat pada hari Senin jam 4 sore di Aula Paroki lantai 1. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Terima kasih atas perhatian kita.
sekali lagi mengingatkan kepada kita sehubungan dengan aksi Advent yang kita buat pada tahun ini. Menurut informasi dari seksi sosial, mungkin tetap dihimbau sehubungan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita di paroki ini, bahwa sering kali kita mengadakan pembagian sembako pada masa Advent ini, dan itu dari kita umat untuk umat, seperti bacaan pada hari ini, yang punya membaginya kepada yang tidak punya. Harap supaya hal ini memang dimengerti dan dipahami, ya memang sedikit lebih ekstrim, yang punya membagikan kepada yang tidak punya. Maka saya merasa bahwa kita semua merasa sebenarnya saya tidak mau dikatakan saya tidak punya. Tapi mohon maaf kalau saya mencoba untuk menganalisa dari tahun ke tahun, ternyata kita semakin banyak yang merasa bahwa kita tidak punya. Semakin banyak laporan masuk bahwa yang akan mendapat ini dan itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini maksudnya seksi sosial seperti itu? Sekali lagi kita harus merenungkan hal itu ya. Jadi jangan kita merasa bahwa saya tidak punya, tetapi sebenarnya bisa hanya karena kita berpikir, kenapa dia dapat dan saya tidak. Nah, ini yang seringkali sulit untuk bisa ditebak ya. Ini sulit untuk ditebak. Sekali lagi saya kira hampir pasti semua orang pada saat situasi normal dan mengatakan, saya tidak mau dikatakan saya bukan orang yang tidak punya. Jadi harap bahwa ini menjadi bagian permenungan kita lagi, karena kita meminta kepada rukun-rukun untuk memasukkan orang yang sungguh-sungguh membutuhkan itu. Misalnya beras 5 liter, syukur-syukur 10 liter. Dan kita dari Andalas ini memang setiap tahun itu lumayan cukup banyak yang mau dan ingin solider dan membagikan apa yang mereka punyai. Ya bahkan mungkin seperti dalam kitab suci, mereka memberikan dari apa yang menjadi kekurangannya. Dan itu yang kita bagi kembali. Tapi tidak juga berarti bahwa harus dibagi rata lagi kembali kepada kita. Mungkin itu lain lagi persoalan kalau hal itu yang dipikirkan ke depan. Artinya kita kumpul semua dan nanti semua dapat lagi dengan sama-sama dapat ya. Tapi mereka yang menyumbang 20 sak beras lalu nanti dikembalikan 1 sak, pasti dia merasa, kenapa dikembalikan 1 sak? Nah, saya menyumbang 20 sak, pasti dia tidak mau toh. Kan begitu ya. Jadi ini mohon maaf kalau saya sering-sering sedikit, mumpung hujan ya. Mumpung hujan ini, jadi saya kira itu baik menjadi perhatian kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Nantiasa kita disadarkan untuk itu. Bacaan pada hari ini mengingatkan kita akan hal itu, hidup solider dalam kerohanian kita, dan dengan demikian kita akan menyatakan itu sungguh dengan hati tulus kita, baik-baik kita yang memberi maupun bagi kita yang menerima dalam seluruh perjalanan hidup. Itu satu. Lalu yang kedua, tadi kita mendengarkan itu perayaan Natal itu kita rayakan 25 Desember, itu di malam Natal itu 2 kali. Lalu tanggal 25 itu tadi mendengar 3 kali. Yang sebenarnya kalau kita berpikir itu Natalnya itu di pagi saja, karena sorenya itu tanggal 25, tanggal 25, besoknya itu hari Minggu lagi. Maka biasanya kalau besoknya hari Minggu, maka kita sudah bisa di malam Minggu, tapi tetap dalam masa Natal, dan bacaannya juga masih dekat-dekat dengan itu. Hanya saja nanti misa tanggal 25 jam 18 itu, jam 6 sore, itu nuansanya lebih pada pesta keluarga kudus Nazaret ya. Jadi ini tetap diingat. Nuansa full Natal itu misa pagi jam 7 tetap ya,
dan jam 9.30 ya, itu. Tapi tidak usah terlalu yang mana yang, siapa tahu ada yang merasa ya saya harus pergi Natal, maka menjadi prioritas di pagi hari itu jam 7 dan jam 9.30. Saya kira itu saja yang saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Mari kita saling mengingatkan untuk merayakan Natal nanti. Harap mulai saat ini saya ingatkan kepada kita, ini sudah mulai agak musim hujan, tapi mari kita intensikan, paling tidak kalau memungkinkan kita intensikan dalam 2-3 hari, 23, 24, 25 dan kalau bisa 26, kita diberikan yang terbaik untuk bisa merayakan Natal bersama pada kesempatan ini. Walaupun musim hujan, tetapi kita tetap mohon supaya diberikan yang terbaik, bukan kehendak kita tetapi yang terbaik untuk bisa kita jalani bersama. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua, baik sebagai pelayan pada kesempatan ini maupun kita yang hadir dalam perayaan ini. Kita senantiasa mensyukuri semuanya itu. Moga-moga Tuhan semakin memberikan yang terbaik bagi seluruh kehidupan kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Puji syukur 450. Maria kau penuh berkat, terpilih oleh Allah-Mu, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau melebihi kaummu, perihal tugas dan rahmat. Engkau mengikut putramu di jalan salib yang berat. 4. Doakan umat putramu di dalam perjalanannya, semoga imannya teguh.